Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus organisasi yang ada di Jogja, baik itu pengurus wilayah dan badan otonom yang ikut pada webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah, malam ini pembahasannya tentang Nahdlatul Wathon. Saya kebetulan punya beberapa catatan yang sering saya tulis-tulis. Ini saya rangkum jadi satu. Tentang Nahdlatul Wathon. Saya paparkan ya secara detail, cuma nanti bisa dipertanyakan kembali. Nahdlatul Wathon mau dibawa kemana? Secara filosofis, organisatoris, Nahdlatul Wathon memiliki visi, ya, jelas yang berorientasi kepada menegakkan ajaran agama Allah, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Buktinya Nahdlatul Wathon telah tersebar untuk saat ini sudah berada di 5 negara. Perwakilan kita sudah berada di 5 negara, insya Allah dalam waktu dekat berada di 6 negara. Nah, itu usaha yang saya lakukan sejak menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Dan Nahdlatul Wathon sudah tersebar di 28 provinsi. Dan insya Allah pada bulan Desember sudah berada di 29 provinsi. Ya, target saya sebenarnya pada tahun 2020 Nahdlatul Wathon sudah berada di 34 provinsi, jadi lengkap. Cuma karena adanya corona, jadi menghambat untuk saya membentuk kepengurusan sampai lengkap berada di 34 provinsi. Tapi insya Allah pada tahun ini saya akan usahakan sudah berada di 29 provinsi. Tentang Nahdlatul Wathon, pertama, Nahdlatul Wathon itu dibawa ke seluruh alam semesta, di seluruh alam semesta, seperti ungkapan Nini Maulana Syekh di dalam doa yang beliau buat, wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin. Berarti di seluruh alam. Alhamdulillah sejak saya menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, yang pertama kali saya sentuh adalah Turki. Kedua kali saya sentuh adalah Jepang. Itu sudah kita membuka komunikasi, walaupun mereka bukan Nahdlatul Wathon, cuma mereka mau menjadi bagian dari kita. Mereka sebagai pencinta, para mahasiswa di sana saya ajak berdialog dan tertarik dengan Nahdlatul Wathon, dan alhamdulillah mereka siap menjadi perwakilan kita. Nah, itu yang di 2 negara yang saya sudah bentuk dari awal, dan yang terakhir Taiwan cuma pelantikannya saja yang belum karena tersendat kemarin dengan adanya corona. Yang kedua, Nahdlatul Wathon secara organisasi akan dibawa ke arah yang telah ditetapkan oleh pendiri NWDI, NBDI, NW, dan YPH. Ya, itu sesuai dengan pekayunan ini Maulana Syekh. Apa pekayunan beliau dulu, bagaimana Nahdlatul Wathon ke depan, itu sudah kami persiapkan semua, dan insya Allah ke depan kita akan membuat sebuah kajian di mana letak kekurangan Nahdlatul Wathon, karena kita lihat sekarang organisasi besar lain seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sudah jauh, ya, sudah jauh. Makanya istilah saya sejak saya dilantik, Nahdlatul Wathon bukan saatnya berjalan, tapi Nahdlatul Wathon sudah saatnya berlari. Cuma maaf sekali lagi, karena dengan adanya corona kita tidak bisa terlalu kencang berlari untuk memajukan Nahdlatul Wathon sesuai dengan visi dan misi saya. Pertama diangkat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Yang ketiga, NW secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mengajak kita untuk bergerak di 3 ranah. Pertama, pendidikan, sosial, dan dakwah. Jelas, 3 pergerakan ini harus diimbangi dengan trilogi perjuangan. Kita harus punya keyakinan, kita harus punya
keikhlasan dan keistiqomahan. Semua itu harus diperkuat dengan spirit sami'na wa ata'na. Itu sudah jelas dari zaman pendirinya. Sami'na wa ata'na itu sebagai pegangan kita yang terkuat. Bagaimanapun sejak zaman pendirinya, setiap ada elemen atau setiap ada kepengurusan yang tidak taat dengan instruksi organisasi, pasti akan ada goyangan-goyangan yang terjadi. Itu dari pengalaman kita dari sejak zaman berdirinya Nahdlatul Wathon sampai saat ini sudah sangat banyaklah ujian-ujian, yaitu setelah kami telah lebih banyak kepada pemikiran dari kader, pemikiran dari pengurus organisasi, bagaimana Nahdlatul Wathon ini begini, tapi sesuai dengan keinginan pendirinya berbeda. Akhirnya keluar dari garis sami'na wa ta'na itu, itulah yang membuat banyaknya konflik sebenarnya di organisasi Nahdlatul Wathon. Itu diantaranya. Yang keempat, NW dibawa menuju kesejahteraan umat melalui gerakan pendidikan dalam berbagai level dan jenjang. Melalui ini NW bisa dikenal secara menyeluruh insya Allah di dunia. Makanya sejak bulan Maret dengan adanya corona, saya membentuk website, saya membentuk akun YouTube dengan Nahdlatul Wathon Official. Kenapa? Karena saya pengen Nahdlatul Wathon itu punya juga kantor di dunia maya, bukan hanya di dunia nyata yang ada di bumi, tapi ada di dunia maya. Jadi di situ kita bisa interaksi dengan semua. Dan alhamdulillah di Instagram Nahdlatul Wathon Official maupun di Instagram pribadi saya yang dipegang oleh admin, tapi kadang-kadang saya yang menjawab secara lisan, admin yang menulis, itu saya selalu menjawab. Setiap apa yang masuk di DM, di inbox, saya selalu menjawab. Baik itu yang di official, baik itu yang di Nahdlatul Wathon, baik itu yang di Tuan Guru Bajang, Hamzah Nodi 2. Itu yang di Instagram. Kalau di Facebook saya jarang membuka. Paling kalau ada pertanyaan saya di-printkan, saya menjawab, mereka menjawab. Nah, gitu. Yang keenam, NW dibawa ke arah kemajuan bangsa dan negara. NW hadir untuk menjadi mitra negara dalam menciptakan rasa aman dan nyaman, harmonis di semua elemen masyarakat. Itu sudah kewajiban kita karena kita ormas Islam. Ketujuh, NW hadir melalui instruksi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon dalam berbagai kesempatan dan peluang untuk kebaikan bersama dalam berorganisasi, berbangsa dan bernegara. NW hadir terdepan dalam aspek kebangsaan dan keumatan. Kedelapan, NW hadir dalam dinamika modern dan kontemporer dengan tetap beradaptasi dengan teknologi informasi guna NW lebih dikenal oleh masyarakat global. NW hadir dengan media NW Official, hadir dengan 28 provinsi yang menyebarkan NW dengan sistem mekanisme masing-masing. Alhamdulillah interaksi kami dengan beberapa pengurus wilayah tetap ada. Mungkin pengurus wilayah Jogja coba nanti bisa berbicara dengan kesekretariatan. Kalau memang belum masuk itu bisa dimasukkan. Itu yang masuk di grup itu adalah ketua dan sekretaris. Ketua dan sekretaris di situ banyak interaksi dengan seluruh pengurus wilayah di seluruh Indonesia. Ya, cuma itu dipegang oleh admin dari kesekretariatan PBNW. Setelah saya dilantik, saya membentuk kesekretariatan biar lebih mudah apa yang dimau dari seluruh provinsi. Ya, mungkin dari Jogja kalau memang belum berinteraksi bisa nanti dengan saudara Sohibul Ihsan dan saudara Aslamul Hari untuk bagaimana bisa masuk di grup pengurus wilayah Nahdlatul Wathon se-Indonesia. Yang kesembilan, NW meski masih dipegang oleh keluarga pendiri. NW itu semata-mata agar NW terkontrol dan tak lepas, maka keturunan pendirilah yang harus memegang pucuk pimpinan tertinggi di NW agar tetap stabil dan mengurangi gejolak serta dinamika. Hal ini sudah pernah kita bahas bersama Dewan Mustasar dari sejak saya masih menjadi ketua wilayah Nusa Tenggara Barat. Sebelum menjadi PB, saya pernah komunikasi, saya pernah berdiskusi dengan para tuan guru, dengan para seluruh pakar-pakar di organisasi, yaitu memang semua sepakat
tidak bisa dilepas. Kita beda dengan organisasi lain seperti NU dan Muhammadiyah. Ya, karena memang dari pendiri Nahdlatul Ulama memang menginginkan hal seperti itu. Nah, jadi itu di antara 9, sementara yang saya pemaparan awal, nanti kita diskusi apa yang perlu didiskusikan dari yang 9 atau ada yang lain, tidak apa-apa. Kita diskusi biar semua kita bisa bergerak untuk kemajuan Nahdlatul Ulama. Seperti kata saya dari awal, saatnya Nahdlatul Ulama ini berlari, bukan saatnya dia berjalan. Dan supaya diketahui bahwa Nahdlatul Ulama sejak bulan Februari, saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menghadapi sidang MA dengan adanya PK dari Nahdlatul Ulama 2014, dan alhamdulillah pada bulan Mei kita dimenangkan oleh MA dan itu sudah clear. Kekeliran itu berarti sudah tidak ada PK kembali. Kenapa tidak ada PK kembali? Karena tidak ada lagi alat bukti baru. Yang di PK itu adalah termasuk aset NW, termasuk kepemilikan NW yang di PK oleh NW 2014 oleh oknum, dan alhamdulillah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala dan dengan kekeramatan ini da al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jadi pada bulan Mei kita dimenangkan oleh MA. Jadi selama corona mungkin semua lockdown, saya tidak bisa lockdown karena menghadapi sidang baik secara virtual dan lain sebagainya, dan alhamdulillah kita sudah menang. Tapi kenapa saya diam? Karena saya tidak mau adanya konflik. Tidak mau adanya keributan di media sosial seperti yang sudah-sudah. Jadi saya hanya berdiam diri, dan alhamdulillah setelah 3 bulan keputusan itu keluar, baru mulai banyak yang tahu, ya itu sudah selesai, sudah ingkrah setelah 3 bulan. Ya kan keluarnya pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Semua pada tahu itu kurang lebih pada bulan September. Nah, itulah yang saya perbuat selama menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak dilantik pada bulan Juli. Juni masuk Juli. Ya, kalau memang ada usul saran dari pengurus wilayah di Jogja dan dari badan otonom di sana, kan saya welcome saja, karena kebiasaan saya memimpin dari sejak masih sekolah dulu, dari IPNW dan lain sebagainya sudah terbiasa. Tidak mau ada sekat sebenarnya, cuma karena banyaknya kesibukan kita sebagai ketua umum, ada saja, belum lagi saya menjadi rektor, belum lagi menjadi sekretaris yayasan di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Jadi ada beberapa hal, cuma insya Allah staf-staf di PB mungkin agak lambat untuk merespon, ya, untuk merespon baik itu WhatsApp dan lain sebagainya, itu karena kesibukan masing-masing. Terlebih sekarang adanya corona, jadi ada yang dari rumah, ada yang langsung tinggal di kesekretariatan, ada 2 orang, yang lain pada pulang, mengontrol dari jauh, ada yang pulang pergi. Jadi sangat wajar seandainya ada WhatsApp yang agak lambat dibalas. Ya, mari kita berpikir positif saja, ya. Ya, namanya kita manusia, tidak ada yang sempurna. Alhamdulillah yang di kesekretariatan semuanya kader-kader yang militan, kami yakin, karena semuanya bekerja 24 jam, setiap ada update apapun juga saya selalu diberitahu, walaupun saya tidurnya biasa pagi, cuma jam 2 malam saya mulai bangun, mereka mulai menginformasikan apa yang di Nahdlatul Ulama. Cuma jelas ada apa dan bagaimana dan usulan apa. Selesai sholat subuh baru saya eksekusi, kalau yang bisa dieksekusi. Kalau yang tidak bisa dieksekusi, kita panggil pengurus lain dan kami, ya mungkin itu supaya ditahu oleh semua. Mukadimah dari saya, ya setelahnya saya serahkan kepadanya apa yang mau didiskusikan demi kemajuan Nahdlatul Ulama kita tercinta ke depan. Cuma itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.